Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Di pembelajaran yang kedua ini, kita akan membahas muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan seni budaya dan prakarya. Jangan lupa untuk disiapkan buku paketnya, kemudian juga buku catatannya, dan kalian harus bisa mencatat hal-hal penting yang ada di video ini sebagai bahan catatan pembelajaran di rumah. Tetap semangat ya! Dan untuk kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah, kemudian menemukan pola lantai pada tari daerah dan mempraktikkannya, dan ada di dalam buku paket tema 2 halaman 8 sampai 16. Dengan gambar berikut ya. Nah, di sini ada kegiatan sedang mempersiapkan perlombaan 17 Agustusan. Oke, makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ayo kita coba membaca teks berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Ami dari Banyuwangi, Tony anak seorang etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah, atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Dari teks tersebut, kita dapat memahami bahwa apa saja perbedaan yang ada. Ya, dari teks tersebut kita memahami perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan status sosial, dan lainnya. Kemudian, bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut? Nah, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak membedakan suku. Kemudian, tidak merasa paling hebat di antara yang lainnya. Juga toleransi.
Nah, apa manfaat hidup rukun? Ya, itu tenang saja. Kita akan merasa lebih aman, tentram, dan damai. Kemudian, di sekolah kita akan menjadi lebih harmonis. Kemudian, kita juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kita dapat memiliki lebih banyak teman, juga disenangi oleh orang lain, serta menghindari perselisihan dan pertengkaran. Itulah gunanya hidup rukun dalam perbedaan. Di buku paket halaman 11, kalian diminta untuk menuliskan pengalaman hidup rukun di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal sebagai bukti penerapan persatuan. Berikut ini contoh pengalaman hidup rukun di lingkungan. Kalian bisa pause dulu video ini untuk membaca lebih lengkapnya sebagai pedoman untuk membuat pengalaman hidup rukun di lingkungan tempat tinggal kalian atau di sekolah kalian masing-masing. Untuk muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya, kita akan membahas tentang lego-lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada tiga lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, dari sini kita akan mempelajari tentang pola-pola tari. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Oke, pada pola garis lurus, perhatikan, kita dapat membuat pola lantai horizontal, kemudian diagonal, vertikal, kemudian segi 4, kemudian juga segi 5, dan segi 3. Nah, untuk pola garis lengkung, bentuknya melengkung ke depan atau lengkung ke belakang, kemudian pola angka 8, dan pola lingkaran. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membuat garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. Contohnya tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah,
Kemudian tari baris cengkedan dari Bali. Kemudian pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran, tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya tari Mak Bodong dari Toraja, Sulawesi Selatan, kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Nah, kita telah sampai di penghujung pembelajaran 1, tema 2, subtema 1. Kesimpulannya, silakan kalian catat di buku catatannya masing-masing. Di pause dulu video ini, kemudian kalian bisa catat untuk nantinya kita jadikan bahan pembelajaran di rumah masing-masing. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.